Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapa Astila dari kelas 1 KA 17 dengan NPM 11121414. Jurusan saya adalah Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang komputer dan masyarakat serta etika keamanan sistem informasi. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Komputer dan masyarakat. Komputer dan masyarakat. Komputer adalah suatu alat elektronik yang canggih dan dapat menerima input data, mampu mengolah data, dan menghasilkan output berupa informasi. Ada beberapa aktivitas kegiatan manusia dengan menggunakan komputer, yaitu perbankan, perdagangan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Yang pertama, ada bidang perbankan. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Manfaatan komputer dan sistem yang canggih dalam bidang perbankan adalah akan lebih mudah dan lebih menjaga keamanan privasi dari setiap nasabah. Contoh di bidang perbankan yaitu sistem uang elektronik, ATM, kartu kredit, dan debit, mendukung kelancaran transaksi, sarana investasi, dan pemrosesan transaksi secara online. Contoh dari pemrosesan transaksi secara online adalah pembelian pulsa, tagihan listrik, dan top-up layanan transportasi online, dan sebagainya. Aplikasi yang diperlukan di bidang perbankan adalah e-banking, mobile banking, phone banking, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan alat tukar menukar barang atau jasa, atau bisa keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Manfaat di bidang perdagangan dalam sistem komputer yaitu di sisi penjual adalah penjual bisa menjangkau pasarnya lebih luas, sedangkan di sisi pembeli tidak perlu datang ke toko. Dengan begitu, pembeli bisa menghemat waktu serta biaya perjalanan. Contoh di bidang perdagangan yang pertama ada pemrosesan data transaksi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, menyimpan hasil transaksi, persediaan barang-barang atau stok. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan, faktur, surat-surat, dokumen, dan lain-lain. Contoh yang keempat, selain pembayaran tunai bisa juga secara elektronik. Contoh aplikasi di bidang perdagangan adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada bidang pendidikan. Manfaat sistem komputer di bidang pendidikan adalah kemampuan belajar peserta didik dapat meningkat dengan adanya fasilitas komputer. Contoh di bidang pendidikan adalah CBA atau Computer Based Education yang sebagai alat pembelajaran. Yang kedua ada CEI atau Computer Assistant Instruction yang digunakan pendidik untuk menyampaikan arahan dalam pelajaran. Dan yang ketiga ada menyimpan data-data pendidik dan para murid, materi belajar, dan soal-soal ujian maupun latihan. Nah, aktivitas kegiatan manusia dengan menggunakan komputer tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama ada komunikasi yang lebih baik, yang kedua transportasi data yang cepat dan aman, yang ketiga pekerjaan selesai lebih cepat dan akurat, dan yang keempat efisiensi tenaga kerja. Dampak negatifnya adalah yang pertama manusia terlalu bergantung dengan komputer, yang kedua kehilangan pekerjaan karena komputer lebih cepat dan teliti, dan yang ketiga hacker yang merusak data-data dalam komputer walaupun sudah menggunakan password. Oke, selanjutnya kita akan membahas etika dan keamanan sistem informasi. Etika dan keamanan sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencatat dan mengelola data menjadi informasi. Etika dalam sistem informasi yaitu yang pertama, privasi. Privasi adalah hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi. Akurasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi.
Ketidakakurasian informasi menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Ketiga, ada properti. Di properti ada haki atau hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi tiga, yaitu hak cipta atau copyright. Copyright adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Yang kedua, ada paten. Paten adalah bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif. Yang ketiga, ada rahasia perdagangan atau trade secret. Adalah melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Yang keempat, ada akses. Akses adalah penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok tertentu. Oke, kita lanjut ke masalah keamanan dalam sistem informasi. Masalah keamanan dalam sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ancaman terhadap sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi 2, yaitu ancaman pasif dan ancaman aktif. Yang pertama ada ancaman pasif. Ancaman pasif dibagi menjadi 3. Yang pertama, bencana alam dan politik. Contohnya gempa bumi, banjir, perang, dan kebakaran. Yang kedua, kesalahan manusia. Contohnya kesalahan memasukkan dan menghapus data. Yang ketiga, ada kegagalan sistem. Contohnya adalah gangguan listrik, kegagalan pelaratan, dan fungsi software. Yang kedua, ada ancaman aktif. Ancaman aktif yaitu kecurangan dan kejahatan komputer, penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak, dan pemrograman yang jahat atau usil. Contohnya virus, cacing, trojan, bom waktu, dan lain-lain. Masalah yang kedua adalah metode penetrasi terhadap sistem berbasis komputer dibagi menjadi 6. Yang pertama, pemanipulasian masuk. Pemanipulasian masuk merupakan metode paling banyak dilakukan karena tanpa memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Yang kedua, ada penggantian program. Penggantian program bisa dilakukan oleh spesialis informasi. Yang ketiga, ada pengubah data secara langsung yang dilakukan oleh orang yang mempunyai akses langsung terhadap basis data. Yang kelima, ada sabotase. Sabotase adalah tindakan yang masuk ke dalam sistem tanpa otorisasi disebut hacking. Antara lain, denial of service, sniffer, dan snooping. Berbagai kode jahat yang menjadi ancaman bagi sistem komputer yaitu virus, cacing, trojan, dan bom waktu. Yang keenam, ada penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Bentuk pemanfaatan secara ilegal terhadap sumber daya komputasi oleh pegawai dalam rangka menjalankan bisnisnya sendiri. Hacker adalah para ahli komputer yang memiliki kekhususan dalam menjebol sistem komputer dengan tujuan untuk publisitas. Sedangkan cracker adalah menjebol sistem komputer dan bertujuan melakukan pencurian dan merusak sistem. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Pertama, ada denial of service. Denial of service dilakukan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem si pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Kedua, ada sniffer. Sniffer diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet, menangkap password, dan menanggapi isinya. Yang ketiga, ada snooping. Snooping melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau kartu kredit. Contoh tindakannya adalah mempublikasikan kebijakan kontrol secara formal, mempublikasikan prosedur dan standar, merekrutan personel secara berhati-hati, pemisahan tugas dalam suatu pekerjaan, membuat rencana pemulihan terhadap bencana.
kedua, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk tindakannya adalah melakukan audit terhadap proses untuk menjamin pengendalian dan penelusuran sistem, pengkajian panca implementasi, memastikan bahwa pemeliharaan yang dilakukan terotorisasi. Kesimpulannya adalah zaman sekarang kebanyakan aktivitas masyarakat dilakukan secara online. Kesimpulannya adalah zaman sekarang kebanyakan aktivitas masyarakat dilakukan secara online, dan tentunya kita harus lebih berhati-hati dalam mengakses data dan menggunakan sistem informasi, karena aktivitas masyarakat yang dilakukan secara online itu sangat rentan dengan penipuan. Secara tatap muka saja bisa menjadi penipuan, apalagi secara online. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam mengakses data dan menggunakan informasi. Salah. Secara tatap muka saja bisa terjadi penipuan, apalagi secara online. Secara tatap muka saja bisa terjadi penipuan, apalagi secara online. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam mengakses data dan menggunakan sistem informasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.